Ya, selamat malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Adam dari P08 Kedokteran Angkatan 24 Kabupaten VJ. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus berikut. Jadi ada seorang pasien Nona A usia 20 tahun, mahasiswi kedokteran dengan nyeri kepala berulang 3 bulan terakhir. Episode saat ini sejak 18 jam lalu. Tidak ada demam, tidak ada trauma, sering kurang tidur, stres tinggi, serta haid 2 hari lagi. Tidak ada kelemahan pada ekstremitas, tidak ada kejang, dan tidak ada penurunan kesadaran. Di mana di sini hipotesisnya ada di nyeri kepala primer ataupun sekunder. Di mana nyeri kepala primernya bisa TTH, cluster headache, atau bahkan migrain serta cervicogenik. Sementara untuk nyeri kepala sekundernya adalah hipertensi, nyeri kepala et causa hipertensi, dan nyeri kepala et causa glaukoma. Tapi setelah dianamnesis dengan intensitas nyeri 4-7/10, kadang unilateral atau holokranial. Lalu durasi 2-12 jam, di mana aktivitas fisik memperparah nyeri. Ada mual ringan yang inkonsisten, ada fotofobia, serta riwayat ibu sering migrain. Tanda-tanda vital serta neurologis dalam batas normal. Ada tenderness otot perikranial ringan dan NeuroM sedikit terbatas. Lalu pasien minum kopi 2 cangkir per hari, lalu tidur kurang dari 6 jam. Nah, setelah dilakukan anamnesa lanjutan, dapatkan ternyata dominan nyerinya berdenyut unilateral kiri dengan durasi 8-24 jam, ada mual, lalu ada fotofobia dan fonofobia, serta muncul kilatan zigzag sebelum nyeri, ya, atau ini aura visual dalam 2 serangan terakhir, di mana kilatan zigzag ini muncul 20 menit sebelum nyeri kepalanya muncul. Oke, sini diagnosisnya adalah migraine with aura. Kenapa? Karena memang dari kriteria diagnosisnya sendiri di sini minimal harus ada 2 serangan aura agar bisa dikatakan migraine with aura, dan di sini pasien memenuhi kriteria itu. Selain itu, aura berkembang bertahap lebih dari sama dengan 5 menit. Jadi di sini pasien mengalami serangan aura yang bertahap meningkat seperti itu, dan juga nyeri kepala yang seringkali unilateral. Oke, di sini pasien memenuhi kriteria diagnosis, maka dapat dikatakan pasien migraine with aura, di mana etiologinya gangguan neurovaskular ditambah disfungsi dari kortikal. Kortikal khususnya adalah CSD, Cortical Spreading Depression. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, riwayat keluarga, riwayat ibu yang sering migrain tadi, lalu perempuan, stres, tidur tidak teratur, serta obesitas. Nah, untuk tata laksana awalnya sendiri, ketika serangan migrain mulai dialami, maka dapat dilakukan kompres dingin serta istirahat di ruang gelap atau sunyi untuk mengurangi gejala fotofobia dan fonofobianya. Nah, untuk farmakologisnya sendiri dapat dilakukan NSAID, ibuprofen, dan juga naproxen untuk mengurangi nyerinya, serta triptan jika memang NSAID-nya gagal. Lalu dapat juga digunakan aspirin untuk mengurangi gejalanya. Nah, untuk komplikasi dari migraine with aura sendiri adalah status migrainosus atau nyeri kepala unilateral yang lebih dari 3 hari. Ya, dapat berkembang menjadi migrain kronis dan memicu gangguan fungsional pada pasien. Nah, untuk prognosisnya sendiri sebenarnya cukup baik jika memang diterapi dini, diterapi farmakologis ataupun non-farmakologis, dan kontrol faktor resiko terutama stres dan juga pola tidur serta berat badan. Untuk pencegahannya sendiri, karena memang ini berkaitan dengan gaya hidup, maka dapat ditingkatkan pola hidup sehat dari pasien. Oke, pada patofisiologinya, jika seseorang mengalami kurang tidur, lalu stres tinggi berkelanjutan, serta siklus mens yang semakin dekat ditambah juga mungkin kurang makan, dapat meningkatkan resiko munculnya CSD atau Cortical Spreading Depression melalui beberapa mekanisme. Nah, ketika pasien kurang tidur, maka serotoninnya akan menurun. Ketika serotonin akan menurun, maka ambang batas depolarisasi pada kortikal itu akan menurun, sehingga akan muncul CSD. Nah, stres yang tinggi akan memicu peningkatan kortisol melalui HPA aksis. Nah, kortisol ini akan memicu peningkatan aktivasi dari simpatis dan pelepasan katekolamin. Selain itu, siklus mens yang semakin dekat, ya, dia dalam siklus ini maka estrogennya akan sangat rendah. Ketika estrogen sangat rendah, maka kortisol yang harusnya diinhibisi oleh estrogen ini akan meningkat, sehingga efek aktivasi simpatis tadi dan pelepasan katekolamin akan meningkat. Nah,
Selain itu juga ketika pasien kurang makan, maka akan terjadi hipoglikemi, yang mana ATP pada neuron-neuron di otak dia akan mengalami penurunan. Ketika ada penurunan ATP, maka akan ada gangguan dalam pompa ion Na+, K+ ATPase, yang mana nantinya di ujung sinaps akan memicu pelepasan glutamat yang berlebih sehingga akan muncul CSD atau gelombang depolarisasi lambat. Ya. CSD ini nanti akan mengaktifasi beberapa hal. Yang pertama, aktivasi sistem trigeminofaskular, memicu pelepasan CGRP, substansi P dan neuropeptida A. Nah, ini adalah zat-zat neuroinflamatorik, sehingga akan memicu vasodilatasi, inflamasi neurogenik, dan juga sensitisasi nosiseptor, sehingga akan muncul stimulasi nyeri menuju TNC. Nah, stimulasi nyeri ini di TNC dia juga akan bergerak menuju ke beberapa tempat seperti di talamus, pusat muntah, dan juga kemoreseptor trigger zone, serta korteks visual dan auditori. Nah, stimulasi nyeri yang menuju ke talamus akan memicu nyeri berdenyut unilateral. Nah, nyeri berdenyut unilateral ini akan memburuk ketika ada aktivitas. Kenapa? Karena ketika ada aktivitas, maka aliran darah akan meningkat, sehingga akan terjadi vasodilatasi di pembuluh darah pada cerebral, yang mana dia akan memicu dan meningkatkan nyeri berdenyutnya. Nah, selain itu juga ketika ada stimulasi yang masuk ke pusat muntah dan juga CTZ, maka akan memicu rasa mual dan juga rasa ingin muntah. Selain itu, ketika stimulasi nyeri ini masuk menuju ke korteks visual dan juga auditori, maka akan terjadi hipersensitisasi dari korteks visual dan juga auditori, sehingga ketika sudah hipersensitif dan ada input cahaya dan suara, maka input yang diterima akan diamplifikasi menjadi sangat banyak, sehingga akan memicu fotofobia dan juga fonofobia, di mana cahaya sekecil apapun akan memicu silau, suara sekecil apapun akan memicu bising, seperti itu. Nah, selain itu CSD sendiri juga akan memicu depolarisasi masif pada neuron-neuron di otak, yang mana ketika depolarisasi masif ini terjadi, maka ATP yang dihasilkan dari metabolisme tidak cukup untuk mengakomodir depolarisasi ini, sehingga akan ada defisit ATP pada neuron dan akhirnya neuron akan mengalami inaktivasi sementara, yang mana akan muncul area gelap atau skotoma di pandangan. Nah, selain itu juga karena ada depolarisasi masif pada neuron, maka akan muncul kilatan cahaya zigzag atau aura visual, seperti itu. Oke, itu sudah kasus pertama.